Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Terima kasih nih anak-anak mau hadir di meeting untuk mata pelajaran matematik di materi relasi dan fungsi ya. Nah, kenapa kalian harus belajar relasi dan fungsi? Itu nanti kamu seperti materi sebelumnya, yaitu tentang deret, pola bilangan, itu kamu bisa memprediksi nanti 2 tahun yang akan datang, terus 10 tahun yang akan datang, atau nanti bisa meramal sebelumnya itu apa, itu kejadiannya. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu, nih, misalkan Bapak kasih video dulu ya. Oke, kita mulai. Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Oke. Kedengaran, Pak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang relasi dan fungsi ya. Nah, kalian harus tahu dulu definisi relasi menurut kamu itu apa? Coba. Siapa yang bisa? Bisa jawab siapa? Apa? Kenapa? Ini kelihatan Bapak lagi buka ini? Kelihatan, Pak. Oke, siap. Nah, ini relasi dan fungsi. Kalian pernah dengar nggak kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari ada yang bilang, oh itu relasi saya. Nah, itu artinya apa? Artinya ada hubungan kan, kamu dengan orang yang tadi sebagai objek. Nah, dalam setiap relasi itu selalu harus ada nama relasinya apa. Seperti begini, kamu dengan ibu kamu itu ada hubungannya adalah anaknya. Terus kamu dengan bapak kamu itu hubungannya sebagai kamu itu anaknya juga. Nah, sekarang kalau saya dengan kamu itu ada hubungannya sebagai guru kalian, gitu guru kalian, gitu kan ya. Nah, sebentar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ini seperti ini nih. Kalau kalian membeli kuaci 1, harganya berapa di situ? Yang tertera. Ada yang tahu di sini? Surya. Ada yang tahu? Harganya 6.000. 6.000. Gitu kan? Ntar ini soalnya. Nah, ini harganya segini. Kalau 1 itu harganya 6.900. Kalau 2 itu berapa? 15.800. Ya, itu 15.800. Betul.
Yang lain betul? Ya. Tuh. Ya. Ini 13.800. Harusnya berapa? 13.800. 15.800. 13.000. 13.800. Oke. Kalau satu tuh 6.900. Kalau dua 13.800. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 10? Berapa? 69.000. 69.000. 69.000 gitu. Nah, ini adalah contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebentar. Suara. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari apalagi nih yang ada relasi dan fungsi selain yang ini menurut kamu? Kalau saya ngasih contoh, misalkan nih dalam kehidupan sehari-hari, traffic light, ya, itu apa aja warnanya? Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, ini kalau merah itu artinya apa? Diam. Berhenti. Gitu kan? Nah, kuning Ya. harus hati-hati. Terus kalau hijau adalah Jalan. Nah, ini namanya apa? Relasi apa? Namanya traffic light. Jadi kalau saya ini misalkan himpunan A, ini himpunan B, berarti kalau saya dihubungkan itu akan menjadi sebuah relasi. Relasi namanya adalah traffic light. Ada yang bisa ngasih contoh seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Siapa? Siapa? Coba yang bisa. Yang ada hubungannya, relasi. Misalkan, saya ngasih contoh lagi. Misalkan di sini ada Adi, ada Ali, ada Ade, ada Arif. Misalkan. Ini ada nilai 80, 70, 60, 50. Nih. Ada dua himpunan. Kalau saya hubungkan ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Misalkan ini adalah nama, ini adalah misalkan matematika. Apa kira-kira di sini? Relasinya apa yang bisa menghubungkan? Apa? Nilai, Pak. Nilai. Ya. Berarti ini adalah nilai. Jadi Adi nilai matematikanya adalah 70. Ya kan? Ari nilai matematikanya adalah 80. Seperti itu.
contohnya. Sekarang contoh dari kalian gimana? Ada yang ngasih contoh nggak? Ayo. Ada yang bisa ngasih contoh? Saya kasih contoh ini. Bentar. Nih coba. Ini. Kamu bisa dengar. Coba nih, sebagai contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Nih, kalau dalam wisuda taruna atau akabri, kamu tidak akan salah memilih orang tua, ya kan? Sebagai salah satu contoh aja ini. Nah, ini seorang taruna tidak mungkin salah memeluk orang tuanya karena ada relasi khusus. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kalian ada nggak dalam kehidupan sehari-hari yang relasi? Kenapa? Pak Tari? Atau siapa nih? Ah, ya ada. Bapak kasih contoh lagi. 1, 2, 3, 4. Nih, ini himpunan A. Ini 6, 7, 8, 9. Saya hubungkan ini. Nah, ini kira-kira apa nama relasinya dari A ke B? Ditambah 5. Ditambah 5. Ya, ditambah 5. Gitu kan? Ya. Kalau dengan kata-kata gimana? Jadi gimana? Ditambah 5. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita definisi relasi. Relasi itu diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota dari daerah asal atau domain dan anggota kawan domain. Gitu ya.
Nah, seperti ini. Ini namanya domain. Ini namanya kodomain. Jadi ini daerah asal dan ini adalah daerah hasil. Artinya gitu. Nah, ini contoh relasi. Ini Ani bisa dihubungkan dengan bakso, dengan nasi goreng. Nah, sekarang ini apa namanya? Nama relasinya apa? Apa? Kira-kira. Makanan favorit kali. Ah, ya. Ini namanya makanan favorit. Gitu ya. Nah, ini kamu udah bisa sekarang. Nah, ini kalau ini faktor dari kan. 2 adalah faktor dari 4. Terus 6, 10 gitu. Terus 3 adalah faktor dari 3, 9. Dan 5 itu adalah faktor dari 10. Nah, ini namanya. Ini adalah faktor dari. Jadi, relasi itu harus ada namanya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Disebut relasi. Jadi, relasi itu intinya ada hubungan antara anggota domain dan kodomain gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsi? Nih, fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus nih. Relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini syaratnya dengan aturan setiap anggota himpunan A harus dipasangkan tepat satu ke anggota B. Nah, itu. Kalau tadi kan relasi itu nggak ada apa sih namanya ada, tapi nggak ada aturan. Tapi fungsi itu ada aturannya, yaitu setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, sebagai contoh, nih kita lihat. Coba yang ini. Ini bisa disebut relasi. Bisa ya? Ini relasi. Ini selalu relasi. Ini bisa disebut fungsi atau pemetaan? Enggak. Kenapa? Soalnya ada bagian domain yang nggak punya pasangan kodomain. Ada satu anggota domain yang dihubungkan 2. Ini nggak boleh. Kan harus tepat satu di B. Gitu kan? Harus tepat satu di B ini tepat 2 di B. Gitu. Ya. Oke, kita contoh lagi ini. Ini pasti relasi. Ini fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada domain yang tidak punya kawan. Pasangan. Karena ada domain yang tidak dihubungkan dengan B. Nah, sekarang kita lihat yang C. Ini pemetaan bukan? Pemetaan. Iya. Ya, ini adalah pemetaan atau fungsi. Ya. Nah, ini saya kasih ini disebut daerah
range. Ini range. Daerah Range-nya dari hasil. Dan kalau ini keseluruhan adalah kodomain. Ini kodomain. Gitu ya. Oke. Contoh lagi. Nih, lihat. Yang nomor 1. Ini pemetaan bukan atau fungsi bukan. pemetaan. Pemetaan atau fungsi. Oke, sip. Mantap. Oke, yang kedua. Kamu ngeceknya apakah semua anggota yang di domain itu dihubungkan? Iya. Iya. Apakah tepat di B? Tepat satu di B enggak? Kita cek satu-satu. Ini tepat satu di B kan? Tepat satu di sini. Yang B tepat satu di sini. Yang C sini. Yang D sini. Yang E juga ke sini. Berarti kalau begitu ini adalah fungsi atau pemetaan. Nah, kalau saya tanya daerah range-nya apa? Apa saja range-nya? 1, 3, 5, 3, 4, 5. Oke. Sip. Oke, lihat yang tiga. Ini fungsi atau bukan? Relasi Bukan. D-nya itu Bukan. Ini relasi. Tapi fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada Ada anggota di domain yang yang dihubungkan dua. yang Tepat dua di B. Ini P ini bukan? Oke, sekarang yang ini. Fungsi. Oke, ini adalah fungsi. Yang ini? bukan. Ya, ini adalah bukan fungsi. Terus yang ini? Fungsi. Fungsi. Tuh, ini adalah fungsi. Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita simpulkan. Ini adalah domain dan yang hijau itu adalah kodomain dan range itu adalah ini yang merah ya. Kamu harus ingat. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Ini nama fungsinya apa? Selain nama akar kuadrat dari. Coba. Boleh nggak kalau saya ubah ini? Kuadratnya. 1 kuadratnya apa? 1. 2 kuadratnya 4. Nah, bahasa ini bisa kita rubah jadi fx. Nah, nyahnya itu apa? Ini bisa disebut x, yang di sini bisa disebut y atau fx fungsinya, nilainya. Berarti nyah itu menyatakan ini kan? Ya, kuadratnya dari itu. Ini tuh x. Berarti fx-nya adalah x kuadrat. Gitu. Ya. Coba kita masukkan ini. Ganti ininya 1. Betul 1 kan? Betul. Coba ganti x-nya 2. Ini 2. Betul nggak 4? Betul. Gitu kan? Terus ini ganti 5. Berarti ini berapa? 25. 25. Betul nggak?
Salah. Ini kayaknya salah ini. Harusnya ini 3. 3. Ya. Ini adalah 3. Kalau 3 berarti betul. Tapi kalau 6 juga salah. Ya. Harusnya ini 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kalau ini daerah domainnya 1, 2, 3, 4. Dan daerah range-nya 1, 4, 9, 16. Itu fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Gitu. Oke. Contoh lagi. Nah, 0 ke 2. 1 ke 5. 2 ke 8. 3 ke 11. Kira-kira nama fungsinya apa ya? Dan kata-kata dulu juga boleh. Ditambah kelipatan 2. Ditambah Kelipatan 2. kelipatan 2. Jadi nulisnya gimana fungsinya? Oh, Mana ya? N X, harus ada X. X. Apa? Apa ya? Ini kan kalau kamu tulis gini, 0 tambah 2 sama dengan 2. Gitu kan? 1 tambah berapa? 4. 4. Sama dengan 5. 5. Terus di sini berapa? 2. 2 Tambah 6. 6. Sama dengan 8. Terus 3 ini tambah 8. 8 sama dengan 11. 11. Betul kan? Ya, Nah, sekarang fungsinya gimana ini? Kata-katanya ya. Enggak, fungsinya aja coba kalau bisa. fungsinya Harus pakai dari atau enggak, Pak? Oh, boleh. So, boleh pakai dari. D5. Ayo. X ditambah X kali X ditambah X. tambah X ditambah 2 dikali X tambah 1. 2X ditambah 1. Gitu. Ya. Tapi 2X sama satunya itu di dalam kurung. Oh, X 2X tambah dalam kurung 2X tambah 1. Oh, gitu. Gimana? Setuju? Cobain ya. Sok, cobain. Fx sama dengan X ditambah 2X plus 1. F tambah 2 Oh, dikali ya itu. Ya. Betul? Betul ya, D5? Betul. Oke. Nah, ini betul, tapi kurang sederhana. Disederhanakannya dia gimana? X tambah 2. Gitu kan? Berarti di sini 3X plus 2. Oh. Gitu kan? Iya. Berarti ini fungsinya
3x plus 2. Gitu. Ya, itu fungsinya. Oke. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Misalkan, Bapak udah siapin soal. Tunggu ya. Nih. Nah, itu nama fungsinya apa? X tambah 24. X tambah 24. Tuh, ini nama fungsinya adalah X tambah 24. Gimana yang lain ngerti nggak? Yang lain? Ngerti. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang ini. Bentar. Nah, ini. Nama fungsinya apa? F, X. Tambah 100. Apa? X tambah. X kali 2 tambah 98. Iya. Jadi 2X tambah 98. 98. Wis, mantap kamu. Ah, Oke, lagi. Lagi. Kurang 1. X kurang 1. Jadi fx-nya x X min kurang 1. 1. Berarti nilai y berapa? Itu 4. 4. Soalnya 5 kurang 1. Gitu ya. Oke, sip. Sekarang lagi. X kuadrat tambah 1. Apa fx-nya? X kuadrat tambah 1. Fx-nya itu X kuadrat tambah 1. Berarti Y-nya Ya. itu 26. X kuadrat tambah 1. Berarti kalau F5 itu 26. ya 20. Nah, mantap. Mantap. Lagi.
11 tambah kali X kuadrat tambah 12. Mesti. Hah? Kali 30, Ayo. itu ke 12. Satu Berapa? 12. Bentar. Berapa sih? Empat, 2. Nafas. Yang lain gimana? Kan kamu lupa. Bapak kasih clue. Kemarin ada. Ini apa? X tambah 2. Yang X 7 tambah kali 2. belas. X Ininya tambah apa? 2. X kali. X tambah 3. X tambah 2. X tambah 3. Itu fungsinya. Kemarin ada. Ini ya. Ingat sih, Randy. Betul nggak? Soalnya perbandingan itu 8, 10, 12. Oh gitu. Jadi perbandingannya 14. Gimana nih? Jadi kalian udah bisa memprediksi kalau misalkan saya tanya di sini 9, berapa pasangannya? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Gitu. Kalau misalkan saya 98, gampang banget. 1.300. 1.000? 300. 1.000. Kok 1.300? Ini jadi berapa? 100. 100. Yang ini? Kali 110. 10.300. 10.100. 101.000. Nah, berarti 100. Jadi berapa? 10.100. Ya, 10.100. 10.100. Kamu masih belum ini. Bapak kasih lagi soal terakhir. Nanti ulangannya seperti ini.
Ayo. N tambah 4 X kali ya. X tambah 4 tambah 4. dalam kurung X tambah 5 Ya, X tambah 5. bagi 2. Oke, good. Sip. Ya. Itu fungsinya. Bagi 2. Berarti berapa F5? Ya, 45. Coba masukkan. 9 Ini 9 kali kali 10 bagi dua. per 2. Ini berarti 45. 45. Gitu ya. Gampang kan gitu semuanya? Coba perlu ada soal lagi nggak? Yang lain? Boleh. Boleh. Oke, siap. Cobain. Baik. Au. Iya. Oh. Dua X dikurang 1 Ya. 2 X dikurangi 1 dan 2X ditambah 1. dikali ya. Iya. 2X ditambah 1. 1. Gitu. Berarti kalau F3 66. 66. Kalau F5 99. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Ya, udah mantap kamu. Ya. Nah, untuk kali ini kalian sudah bagus bisa memprediksi nilai dari suatu fungsi. Nanti pertemuan selanjutnya cara menyajikan fungsi. Grafik. Ya, jadi cara menyajikan fungsi itu apa aja? Ya, kamu pelajari. Kalau ini jangan ada tes dulu, tapi ada latihan aja, bukan tes tapi latihan. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan lagi nggak sebelum saya tutup? Enggak. Nggak ada, udah katanya ya. Nggak ada. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cara bikin grafiknya gimana?